Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wulandari Mahareza dengan NRP 23 2021 039 dari jurusan Teknik Geodesi ITENAS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan kebijakan satu peta dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam atau SDA. Lalu di sini ada pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua definisi, ketiga tujuan, keempat landasan hukum, kelima manfaat, keenam penerapan, ketujuh tantangan, dan yang kedelapan kesimpulan dan saran. Pertama adalah latar belakang. Pengelolaan sumber daya alam atau SDA dan lingkungan yang berkelanjutan memerlukan data geospasial yang akurat dan terintegrasi. Namun, selama ini data yang ada seringkali terpisah antar sektor, menyebabkan tumpang tindih, penggunaan lahan yang kesulitan dalam perencanaan. Kebijakan satu peta hadir untuk menyatukan data geospasial dari berbagai lembaga, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya ada definisi. Apa itu definisi dari kebijakan satu peta? Yaitu adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyatukan data geospasial dari berbagai sektor dalam satu peta yang akurat, konsisten, dan terintegrasi, di mana tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mempermudah koordinasi antar lembaga, mengurangi tumpang tindih data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Di sini ada pun tujuannya. Yang pertama, menyediakan data geospasial yang akurat dan terintegrasi bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kedua, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan. Kemudian yang ketiga, mencegah konflik pemanfaatan lahan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Dan yang terakhir, keempat, yaitu mempermudah pengambilan keputusan berbasis data untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Adapun landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mewajibkan penyelenggaraan data geospasial yang akurat dan dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang kebijakan satu peta yang mengatur koordinasi dan integrasi data geospasial antar instansi pemerintah. Dan ada juga Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 8 Tahun 2017 yang mendetailkan pelaksanaan kebijakan satu peta dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Berikut ada manfaat dari kebijakan satu peta, yaitu pertama, menyediakan informasi geospasial yang konsisten dan terpercaya untuk pengambilan keputusan, kemudian mempermudah perencanaan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kemudian meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, lalu ada mengurangi tumpang tindih penggunaan lahan dan menghindari kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, memudahkan dalam monitoring dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan. Adapun penerapan kebijakan satu peta, yaitu menggabungkan data geospasial dari berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan masih banyak lagi dalam satu peta untuk menghindari tumpang tindih data, kemudian memfasilitasi perencanaan penggunaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi dan kerusakan lingkungan, lalu menyelesaikan sengketa pemanfaatan lahan antar sektor, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian yang terakhir, menyediakan akses informasi geospasial yang transparan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam kebijakan satu peta ini, di mana yang pertama, terdapat perbedaan kualitas dan format data antar lembaga yang menyertai integrasi, di mana antara lembaga A dan lembaga B itu dapat memiliki kualitas format data yang berbeda, sehingga sulit untuk mengintegrasikan di antara di antara instansi A
atau lembaga A dengan lembaga yang B. Kemudian kekurangannya fasilitas teknis dan sumber daya manusia untuk pengelolaan data geospasial, lalu kurangnya kesepahaman dan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah dalam pengumpulan dan penggunaan data, dan juga keterbatasan dana untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem kebijakan satu peta secara berkelanjutan. Terakhir, ada kesimpulan juga, pengelolaan sumber daya alam atau SDA dan lingkungan yang berkelanjutan memerlukan data geospasial yang akurat dan terintegrasi. Namun, selama ini data yang ada seringkali terpisah antar sektor, menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan dan kesulitan dalam perencanaan. Kebijakan satu peta hadir untuk menyatukan data geospasial dari berbagai lembaga, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan lebih efektif dan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Berikut saran yang ingin disampaikan, yaitu untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan satu peta, perlunya dilakukan upaya peningkatan kualitas dan keseragaman data geospasial antar lembaga terkait. Hal ini dapat dicapai dengan standarisasi format data dan pelatihan bagi petugas di setiap instansi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat infrastruktur teknis dan kapasitas sumber daya manusia agar pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data dapat dilakukan secara efisien. Koordinasi antar sektor juga harus ditingkatkan, bagi baik melalui forum komunikasi rutin maupun kolaborasi berbasis platform secara digital, agar data yang dihasilkan dapat terintegrasi dan dapat digunakan secara optimal. Dan yang terakhir, dukungan pendanaan yang memadai sangatlah penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pembaruan data satu peta ini dalam jangka panjang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik cara kata maupun penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.